Oke, halo semuanya, perkenalkan kami adalah dari kelompok 14 dan video inilah video penjelasan kami tentang materi machine learning dari mata kuliah Kecerdasan buatan. kecerdasan buatan. Dan di sini kami lebih membuat sebuah codingan untuk image recognition sebuah dari gambar agar dia mengetahui apa gambar tersebut, dan kita bisa ngeprint juga model gambar tersebut dan membuat modelnya secara langsung. oke, jadi untuk kode ini saya akan jelaskan dulu impor yang akan digunakan pada ini. Jadi pertama kita perlu NumPy yang digunakan untuk nangani perhitungan numeriknya. Lalu itu ada random, itu import bawaan dari Python cuma untuk milih data secara acak. Lalu ada matplotlib, itu digunakan untuk menampilkan gambar dari dataset yang kita gunakan nanti. Lalu ada import terakhir yaitu tensorflow.keras, yaitu untuk menggunakan untuk bangun dan melatih neural network yang kita gunakan, yang akan kita buat nanti. Jadi untuk kode ini kita membagi menjadi 2 tahap. Yang pertama itu untuk mengolah datasetnya, lalu yang kedua untuk membuat modelnya dan mengaplikasikannya. Jadi pertama untuk datasetnya itu kita membuat dulu xtrain dan juga ytrain, membuat dataset dari pelatihannya. Xtrain dan xtext itu beri nilai pixel dari gambar, dan ytrain dan ytest itu berisi label yang sesuai untuk dataset yang kita gunakan tuh. Itu kalau 0 artinya untuk anjing, yang 1 artinya untuk kucing. Jadi dataset yang kita gunakan tuh adalah berapa banyak gambar anjing dan kucing yang nanti akan dilatih agar bisa dibaca oleh AI-nya, agar bisa ditebak nanti apakah itu misalnya sebuah gambar anjing atau kucing. Lalu kemudian datanya diubah menjadi format yang sesuai untuk neural network-nya, itu di bagian sini. Gambarnya diubah menjadi ukuran 100 kali 100 pixel dengan 3 channel warna yang RGB, lalu diubah menjadi kalau satu kolom tunggal ini agar sesuai dengan modelnya. Selanjutnya nilai pixelnya itu akan dinormalisasikan dari rentang antara 0 sama dengan 0 sampai 0 dan 1. Dan normalisasi ini membantu model agar belajar lebih cepat dan juga lebih akurat. Dan sini itu hanya untuk nanti menampilkan ke terminalnya saja ketika di-run nanti xtrain dan juga ytest-nya. Lalu untuk line yang ini IDX itu untuk memvisualisasikan data. Jadi kita di sini memilih gambar secara acak dari dataset dan menampilkannya menggunakan ini. Jadi langkah ini sebenarnya tidak perlu secara formal, tapi ini membantu kita untuk melakukan verifikasi bahwa data itu sudah dimuat dengan benar. Terus selanjutnya kita akan berlanjut ke bagian untuk modelnya. Nah, selanjutnya itu kita di sini membangun model CNN-nya ya. Pada bagian ini. Terus ini kita di conv2d-nya ini kita mengekstrak fitur menggunakan filter ukurannya 3x3, lalu mengurangi di max pooling-nya itu kita mengurangi dimensi spasial untuk mempercepat komputasinya nanti, biar nanti responnya makin cepat. Di bagian layer flatten-nya atau flatten ini mengubah peta fitur 2D yang tadinya gambarnya 2D jadi kita buat jadi 1D biar nanti penghitungan aksinya lebih mudah. Layer dense-nya itu biar layarnya fully connected untuk pengambilan keputusannya, dan layer output itu menggunakan fungsi aktivasi sigmoid untuk klasifikasi binernya nanti. Itu biner-binernya. Itu tadi juga di sini tadi lupa saya bold, ini ada sequential conv2d, max pooling tadi seperti yang saya jelaskan, flatten dan dense. Selanjutnya di model compilos ini cross entropy ini digunakan ini untuk cross entropy ini untuk klasifikasi binernya. Lalu untuk optimizer Adamnya ini untuk meminimalkan kerugian secara efisien kita. Terus matrix untuk melacak
akurasinya nanti sesuai metriknya nanti. Nah, model fit XY train epochs-nya ini, epochs ini adalah jumlah iterasi nanti, yaitu 5, penuh melalui pelatihan datanya, yaitu batch size itu jumlah yang kita harus proses sebelum memperbarui bobotnya. Model evaluate-nya ini adalah di sini untuk menghitung nanti akurasi dari AI-nya nanti, yaitu loss dan akurasi, sehingga kita bisa tahu seberapa baik nanti dia melihat datanya atau perhitungan datanya sesuai dengan apa model dan besar datanya nanti. Selanjutnya ini lebih kita di sini membuat prediksi, yaitu kita nanti random radin ini kita nanti cari gambarnya secara acak, apa nanti gambarnya kita tinggal ambil secara acak, lalu dengan pred ini kita nanti membuat nilai, lalu jika prednya 0 itu dia anjing, lainnya itu kucing. Jadi di sini adalah lebih ke ngambil ke gambar secara acak dan penghitungan prediksinya kalau itu nanti anjing atau kucing. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan codingannya. Kita tunggu sebentar codingannya karena tergolong banyak fungsinya, terutama fungsi awalnya, yaitu peloadingan datasetnya dan pembuatan modelnya. Oke, jadi yang bisa dilihat tadi yang di bagian ini ngeprint untuk X-train, Y-train, dan juga X-test dan Y-testnya. Dan ini adalah satu contoh sampel gambar dari dataset yang kita gunakan. Nah, selanjutnya pada bagian ini lebih ke epoch tadi, penghitungan akurasinya. Kita nengok dia perhitungan akurasi terhadap modelnya dan juga berapa besar lossnya. Nah, di sini kita bisa lihat dia setelah mengambil gambar secara acak, keluar gambar anjing, lalu setelah itu dia melakukan perhitungan prediksinya, dia mendapatkan bahwa ini adalah anjing. Walau codingan ini juga bisa terjadi suatu hal di mana prediksinya dan lossnya bisa tinggi dan membuat mungkin salah perhitungan oleh codingannya, tapi tergolong lebih besar dari 90% bahwa akurasi codingannya, AI-nya akan menebak sesuai dengan gambarnya. Progres lagi. Oke, jadi sekian dari penjelasan kami tentang materi machine learning ini. Jika ada kesalahan kata dari kami, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.